Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 16 dan sekarang kita akan mempresentasikan materi terkait tentang skandal kebocoran data selebritas tahun 2014. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandi Kemang Bayu Wicaksana dengan NIM 18725 1114 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Panji Nugroho Adiwiono dengan NIM 187251115. Apa yang terjadi? Sebuah skandal besar di mana ribuan foto dan video pribadi selebritas dunia dibocorkan secara ilegal ke publik. Kejadian ini memicu kemarahan publik dan perdebatan luas tentang privasi digital, keamanan data, dan peran perusahaan teknologi seperti Apple dalam melindungi data pengguna mereka. Apple sendiri menyatakan bahwa peretasan ini bukan karena kegagalan sistem keamanan iCloud secara umum, melainkan karena peretasan yang ditargetkan pada akun-akun individu yang kata sandinya lemah. Siapa yang terdampak? Lebih dari 100 selebritas, termasuk nama-nama besar seperti Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kirsten Dunst, dan banyak lagi. Hal tersebut tentunya dapat menurunkan harga diri mereka di mata publik. Bagaimana ini terjadi? Yang pertama, pelaku menggunakan metode phishing untuk bisa mendapatkan kata sandi dan kredensial akses akun Apple iCloud. Mereka mengirimkan email palsu yang menyamar sebagai Apple, meminta korban untuk memasukkan informasi login. Dengan kredensial tersebut, pelaku mengakses cadangan data dari ponsel para korban yang tersimpan di cloud. Yang kedua, menggunakan kata sandi yang lemah. Banyak dari akun yang diretas menggunakan kata sandi yang sangat umum atau mudah ditebak. Dengan kombinasi nama pengguna yang seringkali adalah alamat email yang sudah diketahui publik, peretas dapat mencoba berbagai kombinasi kata sandi umum hingga berhasil masuk ke akun. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Panji Nugroho. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan dampak dan pelajaran penting. Apa sih dampak dan pelajaran penting yang dapat kita ambil itu? Yang pertama ada ancaman privasi digital. Insiden ini menjadi mengingat serius tentang kerentanan data pribadi yang kita simpan di layanan cloud. Data ini, jika jatuh ke tangan yang salah, dapat digunakan untuk berbagai kejahatan yang tidak terbatas pada penipuan keuangan, kejahatan medis, dan masih banyak lagi. Yang kedua, digunakan untuk melakukan penipuan. Pelaku yang memiliki data pribadi korban dapat membuat akses ke akun keuangan ataupun akun-akun lainnya, eh, bahkan bisa mengambil pinjaman atas nama orang lain. Penipuan ini dapat berdampak serius pada kondisi finansial korban. Yang ketiga ada digunakan melacak rekam medis seseorang untuk kejahatan medis. Data pribadi termasuk rekam medis yang diakses secara ilegal dapat disalahgunakan untuk mengeklaim asuransi kesehatan secara tidak sah, memalsukan resep obat, atau merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi kesehatan pribadi mereka. Yang berikutnya, seberapa penting sih keamanan akun ini? Menurut kita berdua, pentingnya keamanan akun skandal ini menggarisbawahi urgensi penggunaan autentikasi, urgen autit, aduh maaf, autentikasi dua faktor untuk semua akun online. Dua faktor ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskan pengguna memasukkan kode tambahan yang biasanya dikirimkan ke ponsel mereka selain kata sandi. Ini membuat akun jauh lebih sulit untuk diretas. Tanggung jawab hukum peristiwa ini mengangkat isu hukum terkait peretasan dan penyebaran konten pribadi yang berujung pada penangkapan dan hukuman bagi beberapa pelaku. Ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum yang serius bagi mereka yang melakukan kejahatan cyber semacam ini. Jadi ini
Ini tanggung jawabnya yang tadi saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, meskipun kebocoran data sulit dihindari sepenuhnya, ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan risikonya. Bagi individu, penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, mengaktifkan autentikasi dua faktor, serta lebih waspada saat menerima pesan mencurigakan. Untuk perusahaan, perlu ada investasi lebih pada sistem keamanan cyber, pelatihan berkala untuk karyawan, dan membuat rencana respons yang jelas jika terjadi kebocoran data. Skandal kebocoran data selebritas 2014 adalah kisah peringatan yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa menganggap remeh keamanan data pribadi. Kejadian ini mendorong banyak orang untuk lebih berhati-hati dalam melindungi data mereka dan juga menuntut perusahaan teknologi untuk terus meningkatkan langkah-langkah keamanan. Kita semua memiliki peran dalam menjaga keamanan data kita sendiri, dimulai dengan penggunaan kata sandi dan mengaktifkan autentikasi dua faktor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mas Bayu, ada kata-kata terakhir? Mungkin sekian aja udah. Ya, terima kasih. Oke, itulah seberapa pentingnya keamanan privasi digital agar semoga tidak terkena kepada kita semua. Amin. Sekian dari saya dan Mas Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat.